Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan kelompok 10, di mana kami akan membahas tentang penyusutan dan juga amortisasi pajak. Sebelum kami membahas tentang poin yang penting, izinkan kami memperkenalkan anggota kami yang luar biasa, yaitu ada Sugianti, Asli Nur Salmah, Azra Meidanis, Rika Nur Aini, Agnes Salsabila, Mita Amelia, Adelani Sabila, dan juga yang paling tampan MT Hendrawan. Lanjut saja tentang poin pembahasan pertama, ada penyusutan. Penyusutan ini merupakan alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Sedangkan amortisasi yaitu alokasi perolehan harta yang tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Amortisasi dan penyusutan ini sebenarnya sama, hanya saja amortisasi ini biasanya digunakan untuk aktiva yang tidak berwujud, sedangkan penyusutan digunakan untuk menghitung aktiva yang tetap berwujud. Nah, untuk metode penyusutan dan amortisasi ini biasanya menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method, dan metode kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Metode garis lurus ini biasanya penyusutan dengan metode ini dalam bagian dalam yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Sedangkan metode saldo menurun ini metode yang dimana penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Metode yang digunakan dalam perhitungan amortisasi aktiva tetap tidak berwujud, sama halnya dengan metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan. Nah, lalu apa saja sih ketentuan khusus atas penyusutan? Nah, ketentuan khusus atas penyusutan ini dibagi menjadi dua. Ada yang pertama penyusutan harta menurut pasal 11 UU PPH. Nah, menurut pasal 11 UU PPH ini, harta yang boleh disusutkan yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau objek pajak kecuali tanah. Kalau untuk harta yang tidak boleh disusutkan menurut ketentuan fiskal, yaitu ada kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan. Lalu ada rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut biasanya dijual atau dialihkan. Keuntungannya merupakan objek PPH yang dihitung dari selisih antara harga jual atau nilai pasar dengan harga perolehan. Nah, lalu ada ketentuan khusus atas amortisasi. Nah, atas hak dan pengeluaran bidang penambangan migas bumi ini biasanya menggunakan metode satuan produksi. Sedangkan untuk hak penambangan, pengusahaan hutan, pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, biasanya menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun. Pengeluaran sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih 1 tahun dikapitalisasi. Biasanya diamortisasi sama dengan angka 1 di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kendala penyusutan dan amortisasi pajak. Adapun kendalanya, yakni pertama, belum semua aset tetap tercatat dalam daftar aset tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar. Yang kedua, pencatatan aset tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit. Yang ketiga, keberadaan dan kondisi aset tetap masih diragukan. Dan yang keempat, kesulitan menentukan umur manfaat. Selanjutnya, kaitan antara amortisasi dan penyusutan nilai aset. Adapun kaitannya yakni, yang pertama dalam hal pengertian. Keduanya sama-sama berkaitan dalam hal perubahan nilai aset yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, dalam hal fungsi. Keduanya sama-sama berfungsi untuk jangka ke depannya. Dan yang ketiga, dalam hal pelaksanaan. Keduanya sama-sama dilakukan pada bulan dilakukannya pengeluaran oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait studi kasus amortisasi pajak. Pada studi kasus amortisasi pajak, kami mengambil PT Forestry Makmur Abadi yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan hutan produksi.
Di tahun 2018, PT Forestry Makmur Abadi mengeluarkan biaya sebesar 500 juta dengan jumlah produksi sebesar 10 juta ton kayu. Kemudian pada tahun 2019, jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 3 juta ton kayu. Maka berapakah amortisasi atas hak pengusahaan hutan yang dapat dibebankan PT Forestry Makmur Abadi dengan limitasi maksimal 20% setahun? Untuk menjawab studi kasus ini, maka perhitungan persentase satuan produksi yaitu 3 juta dibagi 10 juta dikali 100% sama dengan 30%. Karena persentase satuan produksi yang sebenarnya melebihi 20%, maka persentase satuan produksi yang digunakan untuk menghitung amortisasi adalah 20%, batas maksimalnya. Maka amortisasi hak pengusahaan hutan yakni 20% dikali 500 juta yaitu 100 juta. Dengan demikian, biaya amortisasi hak pengusahaan hutan PT Forestry Makmur Abadi untuk tahun pajak 2019 yakni sebesar 100 juta. Selanjutnya, evaluasi tantangan dan peluang pada kegiatan amortisasi PT Forestry Makmur Abadi. Amortisasi ini dilakukan guna memberikan kemudahan untuk perusahaan menghasilkan bruto pada tahun tersebut. Dalam amortisasi pajak, agar tidak mengalami kerugian yang diakibatkan karena adanya pengalihan harta tak berwujud tersebut, perusahaan harus bisa memikirkan dan bertindak sesegera mungkin untuk meminimalisir kerugian agar tidak bertambah banyak kerugian yang akan dialami perusahaan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan terkait studi kasus penyusutan. Pada studi kasus penyusutan, kami mengambil dari PT Jaya Selalu Armada yang bergerak dalam bidang usaha pengiriman barang. Dalam laporan keuangan 2019, diketahui nilai perolehan, masa manfaat, nilai buku, dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, meja kantor, yang mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%. Yang kedua, laptop, yang mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%. Yang ketiga, mobil pick-up, yang mempunyai masa manfaat selama 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%. Yang keempat, AC kantor yang mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%. Dan yang kelima, gedung kantor yang merupakan harta berwujud bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan 5%. Maka pertanyaannya adalah, berapa biaya penyusutan yang dapat dibebankan oleh PT Jaya Selalu Armada dalam tahun pajak 2019? Untuk menjawab pertanyaan pada studi kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Total nilai perolehan yakni sebesar 1.530 juta. Total nilai buku per Januari 2019 sebesar 462 juta. Total penyusutan tahun 2019 sebesar 114 juta. Total buku per Desember 2019 sebesar 348 juta. Maka perhitungan penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada dalam tahun pajak 2019 secara fiskal adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide bahwa meja kantor mengalami penyusutan sebesar 3.750.000. Laptop mengalami penyusutan sebesar 30 juta, mobil pick-up mengalami penyusutan sebesar 40 juta, AC kantor mengalami penyusutan sebesar 3.750.000, gedung kantor mengalami penyusutan sebesar 50 juta. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal atas biaya penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide dan tabel bahwa total komersial sebesar 114 juta, total koreksi positif sebesar 10.500.000, total koreksi negatif sebesar 24 juta, total fiskal sebesar 127.500.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi penyusutan dan amortisasi pajak. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Saya sebagai Ketua Kelompok Sugianti, NPM 1816041012 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.